Kakak ipar, Mandor itu belum pergi jauh. Apa yang kau pikirkan? Aku cuma merasa agak kurang sehat. Mau kau bantu aku menggaruk? Lihat tubuhmu penuh keringat. Biar ku bantu mendinginkanmu. Si Wawan itu tak punya uang sewa kamar, dia bawa pulang wanita sembarangan lagi dan bikin ribut. Bang Wawan, kau tidur di depanku, menggoda pacarku? Takut apa? Aku punya banyak uang. Tak perlu peduli padamu. Si miskin sekarat, pacar. Kak Lucky, kami mabuk dan khilaf. Lucky, kau gila? Perlu segitunya untuk hal sepele begini? Wawan, aku muak makan sisa ini. Ku beri padamu. Hei Lucky, aku dapat perunggu dinasti Zaki Agung. Datanglah bantu aku memeriksanya. Cinta gagal, keberuntungan datang. Keuntungan besar ini harus kugarap. Kebanyakan ding perunggu itu bundar berkaki tiga. Rongsokan yang tak bundar atau persegi ini tak bernilai. Saudaraku, bisnis barang antik itu rumit. Jual padaku Rp2.000, pasti tenang. Baik, Rp2.000 ku jual padamu. Sial. Buang-buang Rp2.000 buat segumpal lumpur. Poros langit berputar, mata batin terbuka, waktunya menembus ilusi. Cermin spiritual telah memilih tuannya. Setelah ini, kau akan memahami segalanya. Apa-apaan? Menembus ilusi? Bukankah itu mata tembus pandang? Aku akan mengubah nasibku. Segera datang ke kantorku. Baik, Bu Yora. Jangan-jangan Wawan yang melapor dan berniat membuat perusahaan memecatku? Yora, 27 tahun, janda, masih perawan, berharga tinggi, adalah harta karun langka di era modern ini. Bukankah Ergo berkata Mandor itu pernah main di ranjangnya? Siapa sangka dia masih perawan? Insiden di asrama semalam, aku sudah mengetahuinya. Bu Yora, ini bukan kesalahanku. Pasangan itu layak menerimanya. Kerja bagus. Di proyek konstruksi seperti ini, perbuatan tak bermoral. Kau bertindak menghentikannya, itu bagus. Jadi Bu Yora, apakah Ibu akan memecatku? Dengan mempertimbangkan aksimu menertibkan kelakuan buruk, perusahaan memutuskan untuk memindahkanmu ke lantai 2. Ke kamar ber-AC di lantai 2. Di samping kamarku. Namun di lantai 2 hanya ada satu kamar mandi kalau kau merasa kurang nyaman. Terima kasih Bu Yora. Aku akan segera mengangkat barang-barangku ke atas.
Langit menolongku. Tak kusangka aku menemukan harta karun sungguhan. Peruntunganku membaik. Rumah ini sebelumnya kosong. Mungkin milik salah satu bos yang lupa dibawa saat inspeksi. Cincin giok putih Zhao Kuangyin era dinasti Song aslinya bernilai 3 juta rupiah. Sekarang giliranku jadi kaya. Pak Chandra, tolong bantu saya periksa ini. Permukaan sadelnya berlapis kulit kayu manis kuning, gioknya tampak putih bersih dan berkilau. Ini koleksi pribadi Zhao Kuangyin dari dinasti Song. 1 juta. Pak Chandra, sudah saya periksa. Cincin ini minimal bernilai 3 juta. Apakah penilaianmu seakurat itu? Apakah dia seorang ahli? Harga pasnya 2 juta saja. Kalau Bapak tak mau, akan saya jual ke tempat lain. Saya tak bilang tak mau membeli. Mengapa pemuda ini begitu tergesa-gesa? Baiklah, 2 juta. Sepakat. Alipay menerima pembayaran 400 juta rupiah. Kelihatannya ia tak sabar ingin membelinya. Seharusnya aku bertahan di harga 3 juta. Kerugian akibat kurangnya pengalaman. Buat apa uang sebanyak ini? Bagaimana kalau berhenti kerja dan coba judi batu untuk cari uang? Betapa? Sunyi rasanya menjadi tak terkalahkan. Lucky, kenapa kamu tak pakai baju? Bu Yora, pas sekali. Ibu juga mau mandi? Lucky, tanganmu pegang apa? Saya tidak bersalah. Saya baru lihat tali bahu ibu turun. Saya cuma ingin membantu ibu memasangnya kembali. Kalau begitu, kamu lumayan baik. Bu Yora, kenapa wajah ibu merah sekali? Apa juga karena airnya terlalu hangat? Maisum, Sepertinya pekerjaan ini masih bisa diteruskan. Lucky, di luar ada petir, aku takut. Boleh aku tidur bersamamu? Bu Yora, ini tak pantas, bukan? Aku tak mengizinkanmu menolak. Kenapa kau diam saja? Kau tak mampu?
Dulu ada Yunia yang menemani, sekarang sendirian saja. Memang terasa sepi. Ternyata kacamata ini bisa menembus dinding. Ini curang, bukan? Selamat pagi, Bu Yora. Selamat pagi. Aku mau ke lokasi konstruksi. Lucky, setelah makan siang datang ke kamarku. Baik. Ku dengar kemarin di lokasi konstruksi menemukan sebuah ding perunggu. Bisakah kau juga membantuku mengidentifikasinya? Bu Yora, kalau aku benar-benar bisa mengidentifikasinya, hadiah apa yang akan kau berikan padaku? Menikahimu. Saya tidak bermaksud begitu. Ya juga sih, pacarmu kan mahasiswi. Tipe yang polos dan imut. Saya janda. Pasti tidak menarik di matamu. Saya sudah putus. Sekarang saya juga sendirian. Bu Yora, Anda seksi dan cantik. Semua pria pasti akan menyukainya. Gombal. Oh ya, saya dapat sebuah lukisan dari rumah mantan suami saya. Saya berencana untuk menganggapnya sebagai kompensasi atas perselingkuhannya. Tolong bantu saya lihat. Pelukis istana dinasti Ming, dilukis langsung oleh Qiu Ying, lukisan Song Silundao, nilai aslinya 3 juta. Bu Yora, ini asli. Nilainya setidaknya 6 miliar rupiah. Lucky, jangan bercanda denganku. Asli atau tidaknya, kita bisa tanyakan di toko barang antik. Kalau begitu, ayo kita pergi. Tunggu sebentar, saya ganti baju dulu. Hati-hati. Lewat sisi sana saja. Dulu tidak sadar. Ternyata anak ini tampan dan cukup sopan. Bu Yora, soal hadiah yang kita bicarakan tadi, sudah dipikirkan. Jika lukisan ini terjual dengan harga tinggi, jadilah pacarku. Kau mau aku jadi pacarmu? Aku susah dikejar loh. Saya bertekad untuk mendapatkannya. Dari mana rasa percaya dirimu itu? Ayo pergi. Pergi sana, pergi. Aduh, Hei, Pengemis dari mana ini? Lukisan palsu dijual 10.000 yuan kepadaku, khayalan. kamu buta ya? Ini kubeli di utara kota. Kubeli dengan harga mahal. Di toko barang antik, pasti asli. Oh, kenapa kau datang si lemah? Pak Chandra, jangan sebarkan gosip. Saya sehat walafiat. Saya sangat kuat. Bukankah kamu kesini untuk menjual cincin giok? Belum sampai 10 detik sudah laku? Bagaimana? Mau membatalkannya? Saya kasih tahu ya. Transaksi sudah tuntas. Saya tak bertanggung jawab. Oh, begitu ya? Kalau Bu Yora langsung setuju, saya pribadi yang akan mengeceknya untuk Anda. Sungguh kurang ajar kau. Kak Wawan, tengok, mereka juga mau meniru kita, jual barang antik demi kaya mendadak. Tak punya peruntungan, masih saja berandai-andai. Ayo, Gimana kalau kita kembali lain kali saja?
Sudah terlanjur ke sini sekalian menonton pertunjukannya. Ayo. Pak, coba periksa lebih teliti. Ini jelas mahakarya asli Master Qiu Ying. Lukisan Anda ini betul-betul dibeli dari toko antik berusia 100 tahun? Iya, saya bahkan menjual semua harta saya. Habis 50 juta rupiah demi mendapatkannya. Pak, coba amati Songsi Lundao saya. Lukisan pohon pinusnya tampak begitu hidup. Cap pelukis Qiu Ying, ditambah taburan pasir emas. Ini jelas autentik. Benar. Kalau bukan karena Kak Wawan mau menyewa tempat tinggal yang lebih layak untukku, dia takkan tega melepas lukisan ini. Bagaimana kalau harganya kamu turunkan lagi? Akan saya pikirkan. Sudah kukatakan, di bawah 100 juta takkan kujual. Waduh, gawat. Lukisanku sama persis dengan miliknya. Jangan-jangan lukisanku yang palsu. Percaya padaku, punyamu pasti menang. Pak Chandra, tolong periksa juga Songsi Lundao punyaku. Songsi Lundao. Karyamu juga Songsi Lundao? Tepat sekali, Pak Chandra. Lukisannya pasti palsu. Palsu. Dia hanya tukang las. Mana bisa punya barang antik? Anak kecil, jangan sok pintar, asal omong. Memangnya tak boleh bilang kalau palsu? Jangan-jangan kamu sudah bersekongkol dengan Lucky? Cih, menjijikkan. Wawan, kamu memang ahli barang bekas ya? Wanita saja kau pilih yang bekas. Lukisan pun palsu. Berani ulangi lagi. Aku bukan hanya berani mengulanginya, aku juga bisa memastikan lukisanmu palsu. Anak muda, apa pendapatmu? Lukisanku dibuat dengan tinta asap pinus. Seiring waktu, akan muncul partikel-partikel halus. Sedangkan lukisanmu, tinta kimia modern, hitam pekat. Betul begitu. Sepertinya bertemu seorang ahli. Lucky, hari ini akan kuhabisi kau. Apa yang kau lakukan? Mengira aku tak ada di sini? Letakkan. Tak apa, Jangan-jangan ini benar ya? Jangan-jangan memang palsu. Hahaha. Bagaimana? Kubilang juga apa? Yang palsu tetap palsu, yang asli tetap asli. Kertas buruk ini jelas palsu. Diam. Kertas ini menua secara alami. Warna tintanya bertumpuk-tumpuk. Gulungan lukisan kayu cendana ini pun berasal dari bahan lama. Tekstur warnanya lembut, ini pasti lukisan asli. Lukisan kita ternyata palsu. Kita sudah sepakat kalau soal tukar rumah. Dasar si tuali ini, berani-beraninya dia menipuku. Kak Wawan. Kak Wawan. Oke, kalian mau lepas berapa? 8 juta. Selera kamu oke, kemauanmu juga besar. Tapi, saya hanya sanggup 3 juta. Oke, Dengar aku tak akan biarkan kau merugi. Pelukis Istana Dinasti Ming kerap melukis untuk kekaisaran. Lukisan lanskap ini dibuat saat sang pelukis berkelana. Sangat langka di dunia. 5 juta, harga mati. Meski aku juga penggemar sang maestro. Tapi bila tak sepakat, aku terpaksa merelakan harta karun ini. Deal. Lucky, kamu luar biasa. Nah, Bu Yora, sekarang apa kau bersedia jadi pacarku? Dia cuma tukang las murahan. Tiba-tiba saja mendadak jadi jutawan. Aku tak akan biarkan dia meninggalkanku dan kaya sendirian. Kita juga ikut. Pak Chandra, Ya, jual kipas ini kepadaku. cuma hiasan. Kalau kamu suka, aku beri saja kepadamu. Lain kali sering mampir ke toko. Baik, Baik, terima kasih. Kenapa kau beli kipas jelek itu? kipas ini dilukis langsung oleh maestro ternama Wu Dao. Sulit dibilang, nilainya bisa melonjak 50.000 kali. 50.000 kali? Bukankah itu artinya 5 juta? Ya, Malam ini datang ke kamarku. Kita rayakan bareng. Aku akan cari hadiah yang pas untukmu. Ada apa?
Yunia berniat melamarku. Ada apa? Yunia berencana untuk melamarku. Lalu, kau mau pergi? Kami sudah berakhir. Bu Yora, Kau mau apa? bantu aku berakting. Bagaimana kalau membuatnya benar-benar menyerah? Baiklah. Lucky, aku salah. Lucky, malam itu, Wawan sengaja membuatku mabuk dan memaksaku. Aku juga korban. Sungguh, Berpura-pura, kau pikir aku mudah dimanipulasi. Lucky, aku mohon, maafkan aku. Aku tidak menginginkan mahar. Ayo kita langsung menikah. Aku ingin hidup bahagia bersamamu. Yunia, jangan sentuh aku. Aku jijik. Dan aku sudah punya pacar. Lucky, kau marah dan membohongiku kan? Siapa pacar barumu? Perkenalkan, Yora, pacarku. Orang yang tak akan pernah bisa kau lampaui. Lucky, dia seorang janda. Kau gila. Yunia, meskipun aku seorang janda, tapi aku tahu malu. Tidak seperti beberapa orang masih mengharapkan yang lain, padahal sudah memiliki pasangan. Kau berani memalukanku di depan Lucky. Kau... Yunia, kamu wanita tak tahu malu. Tidak pantas menyentuh wanita suci sepertinya. Bagaimana dia tahu aku masih suci? Suci? Pujian yang terlalu palsu. Kalau berani, buktikan di depanku. Kalau kalian memang sepasang kekasih, bagaimana? Tidak berani? Baiklah, sekarang aku akan membuktikannya padamu. Bagaimana? Bagaimana kalau kita pergi ke hotel? Ku beri kamu tontonan langsung. Lucky, jika kau kehilanganku, kau pasti menyesal. Dramanya sudah berakhir. Kau pun harus melepaskanku. Tak kusangka Bu Yora canggung sekali saat berciuman. Ingin latihan lagi. Dasar berandalan. Dari mana kau tahu aku tidak besar? Jika ini dilelang, mungkin bisa laku 80 juta rupiah. Bu Yora, kita berdua saja di sini. Kenapa kau datang ke kamarku? Mau lihat jam tangan bercahaya bareng? Lucky, kau benar-benar tak keberatan kalau aku pernah menikah? Bukankah kau juga lihat? Aku baru saja putus juga. Kita impas kan? Lucky, aku belum menerimamu. Jangan macam-macam. Sepertinya malam ini harus ku makan. Kita baru saling kenal beberapa hari, ritmenya sekarang apakah tidak terlalu cepat? Cepat. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu mana yang cepat dan mana yang lambat. Jika kau bisa mencapai target kecil, itu pun bisa jadi jaminan bagi hubungan kita. Aku akan bersedia menyerahkan diriku padamu. Baik, aku setuju. Terima kasih atas pengertiannya. Sebenarnya aku hanya jago teori. Mungkin akan mengecewakanmu. Kebetulan, aku jago praktik. Bisa mengajarimu pelan-pelan. Malam ini, biarkan aku ambil sedikit biaya les. Astaga, ada hantu. Sial. Sial sekali. Kentut pun kena tumit.
Keberuntungan Lucky, pindah ke gue. Pasti ada harta karun di peti ini. Kayu cendana antik. Gue kaya. Wawan lagi main lumpur? Nostalgia masa kecil? Aduh. Bro, proyeknya angker. Jangan ngomong aneh-aneh. Sampai ketakutan begitu, pakai baju, keluar, dan cek. Kalau gitu, kamu di belakangku. Takut mereka salah paham? Iya, cemilan malamku lenyap. Kalau sampai disangka begitu, sedih dong. Malam begini bukannya istirahat, ngapain di sini? Yo, Bu Yora. Ini gara-gara Wawan? Bukan salahku. Satria, kenapa teriak-teriak? Aku nemu barang antik. Satria, kamu teriak apa? Aku menemukan barang antik. Gaun pengantin Putri Wenceng dari dinasti Tang, nilainya 30 juta. Kudengar di Jiangcheng zaman dulu, ada kebiasaan pernikahan hantu. Ini bukan barang antik. Ini adalah pakaian yang dikenakan gadis yang meninggal sebelum menikah. Ini barang terkutuk. Ini harta karun. Wawan, Satria, di luar jam kerja tidak boleh menggali tanpa izin. Cepat singkirkan peti ini untukku. Ini benang emas asli, tidak bisa dibuang. Menggigit beberapa aluminium, lalu merasa hebat? Lucky, apa maksudmu? Iri dan dengki, kukatakan saja. Cih. Kalau ini benar-benar harta karun, kenapa pakai kancing piring yang ditekan mesin modern? Dan juga bahan seratnya. Bau formalinnya belum hilang. Lucky, kau seperti anjing gila. Iri aku dapat rezeki, omong kosong kan? Ini dikubur untuk mengusir roh jahat. Siapa yang menyentuhnya akan kerasukan. Karena ini barang yang tidak bersih. Cepat bakar saja, agar tidak membawa sial ke lokasi konstruksi. Wawan, dengarkan aku. Kau telah menggalinya, pasti akan kerasukan. Cepat cari dukun untuk mengusir roh jahat. Aduh, kenapa nyamuk ini menggigit di mana-mana? Lucky, kenapa baju ini robek? Mau ku kasih kain untuk menjahit rompi? Apa yang kau katakan itu pantas. Kau mau menularkan kesialan ke Lucky? Kebetulan sekali. Kedua warna ini persis sama. Aduh, rompi ini sudah usang. Beli kain baru buat menambal, terlalu mencolok. Aku tak temukan yang pas. Kalau begitu, peti kayu ini satu setnya 10.000, ku jual ke kamu. 10.000 rupiah? Aku tak punya uang. Lubang ini juga cukup sejuk. Kalau 2.000, aku kan sudah menggali 1 jam. 20 rupiah. Lucky, ini bukan benda bagus. Dikasih gratis pun jangan diterima. Betul. Barang yang asal-usulnya nggak jelas masih harus keluar duit buat usir roh jahat. Repot sekali. Tak bisa. Tak bisa biarkan benda sial ini di tanganku. Aku tak mau apes. Sudah. Aku nggak beli. Begini, ku tambah 2.000. Peti ini ku beri padamu. Anggap saja sebagai permintaan maafku atas kesalahanku tempo hari. Baiklah. Kalau begitu ku terima maafmu. Terima kasih, saudara. Akhirnya, barang panas ini akhirnya lepas. Sialnya kualihkan padamu. Cuma karena 2.000 rupiah.
Kamu mau ambil peti ini? Si Lucky lemah tapi sok hebat. Memang target empuk. Bang Lucky, aku punya pusaka keluarga, amat langka. Besok ku bawa biar kau lihat. Kalau cocok, ku jual padamu. Kau benar-benar kira aku bodoh, ya? Aduh, Mas Lucky. Ku dengar siang ini kamu ke toko barang antik dan dapat barang keren ya. Kalau kamu tak ingin bayar, kita bisa tukar juga. Kamu baik banget. Besok bawa saja barangnya biar aku cek. Oke, sepakat ya. Lucky, apa kamu begini gara-gara di toko barang antik berhasil menjual lukisan antik lalu jadi sombong? Kamu kini seperti penjudi habis menang. Bagaimana kalau gaun pengantin itu memang untuk pernikahan arwah, lalu kamu kesurupan? Takut apa? Energi yang kuat pasti bisa melawan. Ini serius? Jangan bercanda. Nggak sopan. Aduh, jangan-jangan kamu kesurupan? Kenapa kamu jadi aneh begini? Lihat, topeng ini. Tadi sepertinya berkedip. Kaget ya? Perlu aku temani tidur malam ini? Lucky, kamu sengaja. Jahat banget. Kamu yang minta dipeluk. Ya sudah, anggap saja jahat. Siapa suruh kamu tampan? Kerugian kali ini jadikan pelajaran. Dari mana kamu tahu aku yang rugi? Baiklah, kamu masih untung 2 juta rupiah. Dasar mata duitan. Benang emas ini dicampur pasir giok Kunlun. Hanya biro pakaian Kekaisaran Chang'an yang bisa mendapat bahan upeti dari Tibet. Chang'an dan Tibet. Ini gaun pengantin Putri Wencheng. Jadi, kamu sudah tahu sejak dulu ini asli? Berniat menipu uang, Wawan? Dia memaksaku. Awalnya, aku berniat memotong kain merah ini untuk menambal bajuku yang lusuh ini. Ternyata aku menemukan harta karun. Rompi robek ini tak bisa diperbaiki lagi. Bajunya rusak. Aku bisa membelikan yang baru untukmu. Lucky, kamu benar-benar pemburu harta karun modern. Kalau begitu, kau harus menjagaku baik-baik. Kalau tidak, awas aku akan buka harem 3.000 selir. Berani kamu? Tidak berani. Mataku cuma untukmu. Target kecilku belum tercapai. Dalam 2 hari ini, mereka seharusnya sudah terbiasa dengan kacamata ini. Aku tak akan berpura-pura lagi. Ada kompartemen tersembunyi, menyimpan mas kawin Putri Wencheng yang berharga. Kaya raya. Mas kawin sang putri memang mewah. Masih ada kejutan rupanya. Nilainya cuma Rp1.000. Gioknya berwarna cerah, halus dan lembut. Ukirannya indah, tak terlihat palsu. Apa kacamatanya rusak? Giok biasa. Tak punya nilai koleksi, cuma pajangan. Ada misteri lain? Mas kawin Putri Wencheng dari dinasti Tang. Kain brokat bintang surgawi berharga 50 miliar rupiah. 50 miliar. Ternyata giok ruyi ini hanyalah hiasan untuk mencegah pencurian. Mas kawin yang sebenarnya adalah ini. Kain brokat bintang surgawi. Kak Lucky, kau di sana? Aku akan menunjukkanmu sebuah harta karun. Harta karun apa?
Kau begitu terburu-buru untuk menjualnya, jangan-jangan palsu. Mana mungkin? Ini telah diwariskan turun-temurun, pusaka keluarga kami, botol Liu Bao Liu Li. Wah, bagaimana kau bisa membawa benda jahat seperti ini ke rumahmu? Aku lihat kotak ini bagus. Aku berencana untuk menjualnya 2 hari lagi. Kau benar-benar berencana untuk menghasilkan uang dengan potongan kayu busuk ini? Sini, biar ku buka matamu. Leluhur keluargaku pernah menyelamatkan Huo Kubing. Saat itu dia diberi botol kaca dan selalu diletakkan di kuil keluarga. Aku tidak dapat menemukan pasangan, lebih baik menjualnya, mengumpulkan uang untuk membeli istri. Lihat, pasti asli. Benda ini ternyata barang asli senilai 1 juta. Berapa harga yang kau inginkan? 100.000? Aku menganggapmu sebagai saudara. Jadi aku menjualnya kepadamu seharga 100.000. Jangan sampai aku menjualnya ke toko barang antik. Bagaimana bisa kau memiliki sepasang giok ruyi? Benda ini tersembunyi di balik gaun pengantin. Mungkin ini maharnya. Anak ini sungguh beruntung. Dia berhasil menemukannya. Jika melihat ukuran dan kualitas giok ini, nilainya setidaknya 30 juta rupiah. Satria, tadi kau bilang ingin bertukar barang. Bagaimana kau mau menukarnya? Tentu saja barang ditukar dengan barang. Pagi ini aku sempat melihat gaun pengantin itu, walaupun itu replika Putri Wencheng. Itu cuma untuk mengalihkan perhatian dari giok ruyi yang asli. Oh begitu. Aku pernah dengar tentang keluarga kerajaan. Katanya mereka kerap memakai cara seperti ini untuk menyembunyikan harta. Lihat. Perhatikan pola teratai yang melilit ini. Sekilas, jelas berasal dari lukisan gores halus dinasti Tang. Yang paham pasti mengerti. Lucky, bocah ini lumayan juga. Dia sanggup menemukannya. Aku lumayan suka botol kacamu itu. Aku tadinya mau diam-diam ke toko barang antik untuk menjualnya seharga 30 juta rupiah. Giok ruyi kutukar dengan uang lalu kujual. Dijual buat apa? Kita bisa langsung tukar saja. Giok ruyiku bisa laku 30 juta rupiah. 15 juta rupiah lebih mahal dari punyamu. Botol kacaku ini juga rencananya mau kujual 30 juta rupiah. Barusan ku sebut 20 juta rupiah. Cuma untuk melihat niatmu. Oh, begitu. Aku juga belajar seluk-beluk bisnis ini. Dari sini. Mari kita tukar saja. Nanti aku akan ajak kau kaya bersama. Ayo. Baik, aku setuju tukar. Halo, Bu Yora. Lucky, sekarang cuman kau yang bisa menyelamatkanku. Direktur Zaki dari Biro Konstruksi 12. Gemar barang antik, tapi aku sudah lama memilih dan tetap tak bisa memutuskan. Cepat bantu aku. Baik. Sayang, tunggu ya, aku segera datang. Oh, Lucky, kau akhirnya datang. Aduh, dia tak puas dengan apapun yang dipilihnya. Dia ngotot menunggumu datang, dia percaya padamu. Baru sekarang kau tahu betapa pentingnya aku. Kenapa tak memanggilku lebih cepat? Aku baru tahu selera Direktur Zaki. Dia klien besarku. Kau harus membantuku memilih yang tepat. Pak Chandra, coba lihat barang berharga apa yang Anda sarankan. Oh, ada porselen dinasti Song. Gelang antik dinasti Tang. Guanyin giok dinasti Qing. Harganya beragam, silakan pilih.
Semua palsu. Pria tua berhati hitam ini mau menipu Yora. Bagaimana ada yang pas? Pak Chandra, semua ini terlalu biasa untuk hadiah. Mari kita lihat yang lain. Baiklah. Lihat apa yang bisa kau pilih. Apakah semuanya palsu? Di balik tampilan luarnya, terselip lukisan asli Wang Wei dari dinasti Tang, Wang Chuan. Nilainya 8 juta. Barang rusak dari dinasti Qing. Memberikannya sebagai hadiah saja aku malu. Kita harus memilih yang lebih representatif. Lukisan ini sangat sobek, seperti baru diambil dari tong sampah. Pak Chandra, bagaimana jika lukisan ini saya lepas Rp80.000? Berapa? 80 saja. Mau main sandiwara di sini? Rp3.000. Harga teman. Uang segini cukup untuk beli satu set tekote ungu. Buat apa beli selembar kertas bekas? Nona cantik meski lukisan ini tiruan, karya Jiang Tingxi, lukisan Willow dan Jangkrik. Namun auranya pas sekali. Sangat layak dikoleksi. Pak Chandra, lukisan ini paling tinggi saya tawar 800. Tidak dijual. Taruh saja di pojok biar berjamur. Baiklah, baiklah. Anggap saja untuk menjalin relasi. Bodoh, lukisan ini ku beli 500. Bu Yora, bayarkan. Bisa pilih yang lain? Mana mungkin aku mencelakaimu? Aduh, kenapa kau siram lukisan itu? Selesai sudah. Lukisan ini retak. Dasar bodoh, kenapa kau begitu meledak-ledak? Sekarang jadi rongsokan sungguhan. Lukisan di dalam lukisan. Ternyata menyimpan karya Wang Wei. Lukisan Wang Chuan. Berapa harganya? Pas 8 juta. Kembalikan uangnya. Lukisan ini tak jadi saya jual. Pak Chandra, aturan dunia antik. Barang yang sudah terjual, penjual tak bertanggung jawab. 8 juta. Kok bocah ini bisa menemukannya lagi? Hadiah buat Pak Zaki sudah di tangan. Hadiah untuk Pak Zaki sudah kuperoleh. Lucky, kau sungguh keren. Aku sangat kagum padamu. Sakit sekali. Sudah rugi malah dapat makanan anjing. Lucky, kau sangat teliti. Bisakah kau membantuku menilai barang antik Jing Thailand baruku? Ini masa perlindungan pemula bagiku. Aku cuman melihat-lihat. Aku tak bisa menjamin keasliannya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tak menyangka hanya dengan 800 yuan bisa mendapat lukisan seharga 8 juta yuan. Apakah cukup hanya bilang terima kasih? Perlu aksi nyata. Cium 2 kali, tak berlebihan kan? Aduh, nanti saja di asrama. Bu Yora, di sini tidak ada orang. Cepatlah. Yora, katanya kau sengaja mencari tahu tentangku dan berniat memberiku barang antik. Terlalu merepotkan. Pak Zaki, setengah dari kontraktor bangunan di Jiangcheng ada di bawah kendalimu. Ini sekadar caraku menyenangkanmu, mencari muka saja. Bagaimana kalau kita makan malam bersama malam ini? Nomor kamar hotel yang kupesan. Pak Zaki ini playboy ternama. Jangan-jangan dia... Semua wanita memang sama.
Pak Zaki, tolong jaga sikap. Aku sudah punya pacar, Margalin, bernama Lucky. Kamu nguping obrolanku? Kalau aku tak menguping, kapan aku bisa dengar? Kau mau umumkan aku pacarmu? Dasar nakal. Bu Yora, aku bisa lebih nakal lagi. Sini lihat ini. Aku tidak ganggu kalian kan? Kakek tua ini datang lebih tepat waktu ketimbang alarm. Pak Chandra, barang ini lumayan menarik. Asli tapi palsu. Maksudmu asli tapi palsu? Cap dasarnya dari dinasti Qing. Tapi glasir bagian atasnya terlalu baru. Replika era Republik saja lebih meyakinkan. Pantas botol ini ku beli begitu murah. Lucky, matamu jeli sekali. Oh ya, besok sore ada lelang di Jiangcheng. Semua barang baru pulang dari luar negeri. Coba cari barang bagus di sana. Boleh juga. Pak Chandra, bagaimana kalau botol ini kau lepas padaku 200.000 rupiah? Untuk apa kau masih mau beli barang itu? Belajar trik asli tapi palsu, buat merayu wanita lain kali. Anak muda memang pandai bersenang-senang. Sini, gelang ini. Kuanggap sebagai hadiah untuk kalian. Semoga kalian banyak anak dan rezeki. Kebetulan Pak Zaki suka hadiah kan? Ini cocok untuknya. Lucky yang cemburu juga menawan. Kau mikir apa? Ku beri kau pelajaran begitu tiba di asrama. Muda itu menyenangkan. Jadi, benda berharga ini harus sering dimainkan agar tetap berkilau. Makin sering dimainkan, makin halus, seperti. Lucky yang benar. Lalu, waktu di toko tadi, ciuman yang kau janjikan, kau juga ingkar janji. Aku masih berutang 1 ciuman. Dao di Zoo kurang 1. Ikut? Oke, aku ikut. Wah, si sibuk datang. Ayo. Aku sudah siapkan minuman untukmu. Hari ini kita main yang lebih seru. Kita main Zajinhua. Jauh lebih seru dari Dao di Zoo. Bukannya kita main Dao di Zoo. Dao di Zoo kurang seru, taruhannya gitu-gitu aja. Zajinhua itu cepat. 1 putaran langsung tentukan menang kalah. Santai, taruhan mulai 50.000. Kecil-kecilan saja. Ya, aku juga masih pemula, kita bertiga. Sekadar hiburan mengisi waktu saja. Belum tentu siapa menipu siapa. Boleh saja main. Jelaskan dulu aturannya. Sederhana. 3 kartu bandingkan nilainya. Taruhan awal 50.000, kartu tertutup digandakan. Ikut taruhan bebas, tanpa batas atas. Tutup. Ikut. Kak Lucky, bagaimana? Tutup. Gandakan. Dasar lo, bisa main nggak sih? Berani banget ya main tertutup terus gandain taruhan. Baru menang dikit, udah kegeeran, ya? Kenapa? Takut ya? Kalau takut, ngaku kalah aja. Gue pegang straight kecil. Bocah ini pasti pegang kartu kecil. Cuma mau gertak. Gue nggak takut. Ikut. Kartuku kecil, aku jalan dulu, ya.
Kartu ditutup, lanjut. Masa gua kalah sama lo? Ikut terus. Keren banget Bang Lucky. Main tertutup aja udah dapat 1.000 rupiah. Nih, mungkin bonus pemain baru kali ya. Ayo, lanjut main. Putaran ini gua wajib menang. Tutup kartu. Gue fold. 200. Ikut nggak? Pakai trik lama lagi ya. Lucky, katanya nggak pernah main nipu gua ya. Oke lo keren banget. Menang 600 rupiah lagi. Kartu ini milik gue. Sama kayak barang antik di pasar. Gak beda jauh. Mau lanjut main, taruhannya gue yang tanggung. Udah malam. Sebentar lagi kita selesai ya. Lain kali aja deh. Tunggu dulu. Gue curiga lo curang. Kau pasti curang, selalu dapat kartu bagus, hendak menipu siapa? Wawan, kau yang mengocok kartunya. Kau juga yang membagikannya. Aku dari tadi cuma duduk di sini. Mana mungkin aku curang? Kak Lucky, terlalu kebetulan kan? Baru belajar main, sudah menang besar. Tanpa trik, siapa yang akan percaya? Aku curiga letak masalahnya pada kacamata jelekmu itu. Lepas, biar ku periksa. Apa? Apa, sialan? Kotak itu aku yang temukan, dia malah mendapatkan sepasang giok ruyi. Kak Wawan, kau sadar tidak? Sejak Lucky menemukan kacamata itu, dia tak pernah melepasnya. Jangan-jangan kacamata itu bisa menilai barang antik? Aku tak terima. Semua yang bagus dia ambil. Betul. Begitu dia masuk nanti, pancing dia main kartu. Cari momen buat merebut kacamatanya. Tidakkah ini buruk? Takut apa? Kalau itu memang berfungsi, maka keberuntungan itu jadi milik kita berdua. Kenapa? Dia mau lapor polisi, bilang kita merampas kacamatanya. Paling cuma dianggap bercanda. Kalian berdua tidak fair. Ini sungguh tak masuk akal. Kau. Minggir. Kak Lucky, sebaiknya engkau lepas dulu kacamatamu. Kalau kacamata ini dirusak oleh mereka, kita rugi besar. Harta karun ini milikku. Kita pun tak bisa melihatnya. Ini seperti kacamata biasa. Kak Wawan, boleh aku mencobanya? Mungkin kacamata ini yang memilih pemiliknya? Ini memang kacamata biasa. Ukurannya juga kurang pas. Kepalaku jadi pusing melihatnya. Syukurlah kacamata ini sudah mengenali pemiliknya. Sudah cukup bercanda, berikan kacamatanya padaku. Belum selesai. Siapa tahu apakah kau punya trik lain. Berani lepas kacamatamu. Main lagi denganku? Hanya sekali. Kali ini kau yang mengocok dan membagi kartu ya. Baiklah. Tapi kalau aku menang, kalian berdua harus membungkuk dan minta maaf padaku. Lalu keluar sambil menggonggong seperti anjing 3 kali. Kalau menang lagi, kita akan benar-benar dipermalukan. Taruhan tetap taruhan. Siapa takut padamu? Aku tak percaya takhayul. Baiklah, kalian harus menepati janji.
Meski teknikku sudah berkarat, tetap lebih dari cukup untuk menghadapi kalian. Kembang emas. Roda nasib berputar, kau pasti kalah ronde ini. Taruhan dasar, 100. Aku ikut. Jika kau kalah ronde ini, kau harus lari telanjang di lokasi proyek 3 putaran. Ikut, naik 100 lagi. Mau gertak aku? Mana mungkin. Ikut. Naik lagi 100. Aku ikut. Hahaha. All in. Mau menakutiku? Ikut. Aku pegang macan tutul. Hahaha. Sekarang juga copot bajumu, keluar dan lari bugil. Baru saja ganti ponsel, gambarnya lebih bening. Hahaha. Sebaiknya buka matamu. Dan lihat baik-baik. 235 itu kartu busuk. Kau gila gara-gara kalah? 235 justru melahap macan tutul. Jadi, uangnya pun milikku. Sekarang, minta maaf lalu keluar dan tirukan suara anjing hingga 2 blok. Harus terdengar, gonggong dulu baru kelar. Aduh, Kak Lucky. Kami cuma minum 2 kaleng bir. Agak pusing, kau sudah menang banyak. Gimana kalau cukup? Harus fair. Aku tunggu. Atau panggil kakek 2 kali pun boleh. Panggil ya, panggil. Tunggu saja. Guk, 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 Belum makan. Teriak sampai 2 blok. guk, guk, guk. Bu Yora, coba lihat, lucu sekali. Perhatikan dulu apa yang dia lakukan. Yoga ini Guk. Guk, guk. Bu Yora, Anda tidak apa-apa. Perlu saya panggil ambulans? Mengapa kau di depan pintuku? Bagaimana kau tahu aku terluka? Kebetulan saya lewat. Aku mendengar kau merintih di kamar UA. Bukan cedera. Jangan-jangan sedang berbuat mesum? Pinggangku keseleo. Terluka di mana? Biar saya lihat bagian yang cedera. Saya tadi ketika berlatih yoga, kaget mendengar gonggongan anjing di luar pintu dan pinggangku pun keseleo. Dasar anjing nakal. Keseleo bisa jadi masalah serius. Tunggu, aku punya balsam yang manjur. Bu Yora, telungkup dulu. Balsam ini harus dipijat agar bekerja. Pijat hanya di pinggang, ya? Kalau begitu perlu saya periksa dulu dengan saksama. Lucky, pelan-pelan. Enak kan? Lucky, pegang apa itu? Tak perlu dipijat lagi, keluar Aduh. saja. Obat ini bukan cuma untuk mengobati keseleo, tapi juga punya beberapa khasiat lain. Khususnya, dapat meningkatkan pertumbuhan di area tertentu. Bagaimana dengan janjimu padaku? Kalau tak sanggup, jangan macam-macam. 1 miliar rupiah saja. Besok saat lelang, akan kugandakan buatmu. Lihat dirimu masih muda dan ambisius. Begitu percaya diri. Gumam apa sih? Kalau ketawa lagi, kucium lo. Aku
Kamu sengaja. Aku nggak sengaja, sungguh. Suka? Keluar sekarang. Sekarang juga. Ah, Bu Yora, baju bagusku. Taruh di meja, besok ku cuci. Terima kasih pacarku, layanannya memuaskan. Benar-benar peri kecil yang memesona. Tak disangka, si dingin pun Yora pun akhirnya takluk. Barusan dia bicara soal lelang. Yunia, kau mau melihat si Lucky itu terjungkal? Besok kau ikut aku. Lucky, dendam lama maupun baru kita. Harus kau bayar tuntas, plus bunganya. Para tamu terhormat, bank kami menggelar undian angpao demi memeriahkan acara. Setiap tamu beroleh 2 kesempatan. Di dalam angpao berisi uang tunai, maksimal 1 juta rupiah. Ayo coba peruntungan. Kau mujur, kau yang memilihkan untukku. Nyonya Yora, mari buka hadiahnya. Selamat untuk Nona ini. Awalan yang bagus, 3.000 rupiah. Kecil coba lagi. Lucky, aku dapat 50.000. Wah, Nona ini sungguh beruntung. Selamat. Kan sudah kubilang, ikut aku, peruntunganmu takkan jelek. Tuan ganteng ini. Apakah keturunan langsung Sun Gokong juga bermata tajam? Lebih tepatnya monyet nakal. Lucky, lagi-lagi kau memakai tipu muslihatmu untuk merayu janda kecil itu ya? Kalau kau benar-benar punya kemampuan, buktikan. Ambil yang paling besar, 1 juta, biar semua orang melihat. Dia cuma tukang las proyek, bekerja keras begitu, tak jelas mempelajari apa trik licik, apa kemampuannya. Ternyata hanyalah tukang las yang kebetulan mujur. Kalau kau benar-benar punya kemampuan, buktikan. Atau kau cuma pandai bicara, serta menggoda wanita. Bu Yora, pinjam sedikit keberuntunganmu. Bu Yora, kau yang membawa keberuntungan ini, agar orang-orang yang meremehkan kita mengerti. Silakan, keberuntunganku baru saja habis. Bagaimana kalau tidak? Tenang saja, kalau ku bilang bisa, pasti bisa. Buka saja. Satu juta, astaga. Selamat Anda memperoleh hadiah utama hari ini. Voucher tunai 1 juta rupiah. Kalian berdua benar-benar sangat beruntung. Mana ada kebetulan begitu? Apa kau menyuap pembawa acara, bersandiwara? Kau kira kami semua bodoh? Amplop merah ini pasti bermasalah. Sini, biar aku. Akan kubongkar. Pasti ada konspirasi di sini. Tolong jaga ucapanmu. Kami benar-benar adil dan jujur. Silakan coba. Kalau tak terima, silakan coba. Wawan, tanganmu jangan gemetar. Kenapa hanya melihat barang seperti ini? Selera buruk sekali. Dia mengejekku. Amplop merah yang kupilih ini tidak berharga. Apa dia benar-benar mendapatkannya? Apakah itu amplop merah besar? Lucky, kau tegang kenapa? Yang ini pasti bagus. Aku pilih yang ini.
Ayo, semuanya lihat bagaimana aku bisa membongkar trik anak ini. Wah, terima kasih atas hadiah partisipasinya. Aku ingat kemungkinannya 1% kan? Hanya ada satu di seluruh ruangan ini. Kau menipuku. Ekspresimu barusan itu disengaja. Arg, Wawan, amplop merah itu kau pilih sendiri, tangan yang mengambil juga tanganmu sendiri. Dari awal sampai akhir, semuanya kau mencari masalah sendiri. Salahku? Kak Wawan, redakan amarahmu. Banyak orang yang melihat. Jangan terlalu senang dulu. Kita lihat saja di tempat pelelangan. mau lihat seberapa hebatnya kau? Uang receh di kantongmu itu cukupkah untuk berlagak terus? Wah, aku benar-benar bisa melihat langsung. Koleksi Cixi. Gucci giok berukir dan bertatahkan permata. Lumayan. Para hadirin, barang lelang selanjutnya, mulut Gucci ini rusak, harga awal 5 juta rupiah. Meskipun ada embel-embel Cixi, 5 juta rupiah untuk barang cacat, tetap saja rugi. Retakan kecil itu bisa ku perbaiki dengan sedikit putih telur. Kalau ku beli, dijual lagi pasti untung. Di dalamnya tersimpan barang asli, kotak harta karun linglung dan kunci kerang mutiara, dikoleksi sepasang, nilainya 2 miliar rupiah. Ini barang langka dengan harga fantastis, tapi koleksiku belum dilelang. Bu Yora, pinjami aku uang, aku ingin membeli Gucci ini. 5 juta rupiah. Kau mau membeli barang cacat? Kau tidak percaya padaku? Sebenarnya aku sedikit mengerti tentang metafisika. Hari ini aku sedang beruntung. Aku melihat benda ini memiliki rahasia tersembunyi. Kau mengerti metafisika? Tapi bukankah ini agak beresiko? Kau benar-benar tidak percaya padaku? Sebenarnya, aku juga bisa melihat kemben rendah putih di bawah mawar merah, kelopak bunga dengan serbuk emas. Kuncup siap mekar. Ini juga bisa kau lihat. Berikan aku nomornya, aku tidak akan membiarkan pacarku rugi. Ada yang menawar 5 juta? 5 juta sekali. 5. 5.500.000. 6 juta. Lucky, aku hari ini akan melawanmu sampai akhir. Kak Wawan, dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Kau sudah gila karena ingin balas dendam pada Lucky. Diam, aku sudah menjual rumah dan tanah di kampung halamanku. Hari ini aku harus mengalahkannya, melepaskan semua amarahku. 8 juta. Wawan, berani lanjutkan. Teko ini hari ini harus kudapatkan. Barang rusak, hanya orang bodoh yang mau membayar 8 juta. Orang bodoh ini, kuberikan padamu. 8 juta terjual. Selamat kepada tuan ini. Rp8 juta untuk membeli teko rusak milik Cixi. Otaknya pasti kemasukan air. Sepertinya amplop merah 1 juta tadi membuatnya gila. Orang awam tetaplah orang awam. Kesalahan ini pasti kau alami. Ada kotak harta karun di dalamnya, tapi kunci kerang mutiara tidak ada. Mungkin ada di barang lelang berikutnya. Lucky, apa yang kau lakukan? Mau dipecahkan. 8 juta hanya untuk pamer. Beberapa orang menggunakan uang wanita untuk berlagak kaya. Sekarang marah dan malu kan? Lucky, jangan. Kau pikir dirimu benar-benar raja penemu barang murah? Gucci berharga 10 miliar rupiah. Sekarang sama sekali tidak ada harganya. Hahaha.
Lucky, sepertinya kamu sedang kena histeria ya. Hati-hati, di dalamnya itu apa? Radiasi dari bahan murahan. Aku lupa ijazahmu tidak tinggi. Hahaha. Barang berikutnya yang dilelang berasal dari koleksi luar negeri, asal pastinya tidak diketahui. Benda ini dibuat dari bahan nacre biasa, tetapi dikerjakan dengan teknik inlay tradisional, hanya cocok sebagai hiasan kecil di meja. Harga awal 40 juta rupiah. Barang seperti ini yang asal-usulnya tidak jelas, kondisinya juga biasa saja. Mereka mau membayar 40 juta, agar kubawa pulang saja masih masuk akal. Memang aku menunggumu. 400 juta rupiah. Kamu benar-benar menaikkannya sampai 10 kali lipat. Apa kita benar-benar akan membelinya? Untuk mendapat untung 1000 kali lipat dan mengembalikannya. Kau serius dengan apa yang kau katakan? Lucky barusan membeli barang ini dengan harga 16 miliar rupiah. Sekarang mengeluarkan 400 juta rupiah untuk membeli yang ini. Lebih baik cepat daftar ke bagian psikiatri. Gejalanya lumayan parah. Berlagak kaya, padahal dompet tipis. Kau sepertinya berniat menghabiskan semua uang pacar gelapmu, hingga habis sama sekali. Anak muda zaman sekarang terlalu gelisah. Tidak tahu barang berkelas. Menghabiskan 400 juta rupiah untuk sebuah kunci kecil jelek ini. Kurasa masih terjebak mimpi jadi kaya, dan belum terbangun. Orang bodoh kadang memang beruntung, tapi tidak untuk si bodoh ini. 400 juta rupiah, terjual. Dua target kecil tercapai dengan mudah. Dari awal sampai sekarang, kamu selain membantah, tidak menawar satu barang pun, kenapa? Sok jadi Liu Neng, hanya bisa omong kosong. Barang berharga berikutnya pasti kudapatkan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Tunggu, kunci ini dan kotak perhiasan ini. Sepasang. Ini adalah linglong Bai Baolian yang dibawa oleh Cixi di masa tuanya. Astaga, ternyata ia tersembunyi di dalam teko ini. Itulah legenda, yang terbuat dari meteorit luar angkasa dan perak yang tenggelam di laut dalam, kotak perhiasan dengan mekanisme yang sangat canggih. Cepat buka, biarkan kami semua melihatnya. Rongsokan, bisa berisi apa? Kotoran telinga tua, dari nenek sihir Cixi? Saya melihat di drama pendek. Seseorang menghabiskan banyak uang untuk membeli barang antik saat dibuka. Ternyata itu adalah kotoran kuda kering. Hahaha. Bu Yora, kamu ingin melihatnya sekarang? Atau kita lihat sendiri di rumah? Lihat sekarang aja. Aku juga ingin melihatnya. Baiklah, aku turuti maumu. Ya Tuhan, berapa harganya ini? Giok hangat seperti lemak domba. Tusuk konde bertahtakan batu giok dan 7 harta. Dan juga mutiara legendaris air mata laut dalam. 1 set. Kotak perhiasan yang indah ini, beserta isinya, nilainya diperkirakan setidaknya 4 triliun rupiah. Dia benar-benar menemukan harta karun. 4 triliun. Kekayaan yang melimpah ini seharusnya menjadi milikku. Jika kita tidak putus, bukankah aku akan menjadi istri seorang miliarder? Anak muda, saya tawar 5 triliun rupiah tunai. Jual saja padaku. Tidak dijual. Aku, Wawan, pasti akan menemukan harta karun yang lebih besar darimu. Pasti akan menginjak-injakmu. Lelang dilanjutkan. Barang lelang berikutnya sangat istimewa. Menurut penjual, barang ini ditemukan secara kebetulan. Gaun pengantin bersulam benang emas dari dinasti Tang, yang dikenakan Putri Wencheng saat menikah. Harga awal 60 miliar rupiah.
Bukankah ini barang aneh yang kugali di lokasi konstruksi? Kak Wawan, koleksi ini milikmu. Di Kak Wawanmu itu sudah dijual ke Lucky dengan harga 4 miliar rupiah. Menyesal. Kalau begitu aku akan membelinya sekarang dan menjualnya kepadamu. Lagi pula kau suka barang bekas. Lucky, aku akan melawanmu. Tenang, kalau ribut lagi, saya panggil keamanan. Lelang dilanjutkan. 35 juta. Kejayaan dinasti Tibet. Layak diberikan kepada teman Arab saya. 43 juta. Ini adalah saksi epik integrasi bangsa. Harus dikoleksi oleh Museum Nasional. Tadi siapa yang gebrak meja, bilang barang selanjutnya pasti dibeli? Kenapa? Menyerah begitu saja? Kak Wawan, jangan gegabah. Pria sejati tahu kapan harus maju dan mundur. Kita tidak mampu membayarnya. Sandiwara Wawan ini lucu kan? 50 juta. Siapa yang berani menawar lebih tinggi dariku? Kita lawan sampai akhir. 50 juta? Ada lagi? Deal. Selamat kepada tuan ini. Tanahku, rumahku, semuanya hilang. Barang lelang selanjutnya. Dinasti Tang karya asli Wuda Ozi, kipas bergambar Dewa Langit mengirimkan putra. Harga awal Rp100.000. Saya tawar Rp400.000. 2 juta rupiah. Permukaan kipas ini elegan. Cocok dengan gaun Cheongsam baruku. Lucky, kamu hebat. Kipas yang dibeli Rp2.000 terjual 2 juta rupiah. Jangan-jangan kamu titisan dewa kekayaan? Baru sekarang jatuh cinta padaku? Terlambat. Kenapa? Sekarang kaya? Ingin mewujudkan mimpi haram dengan 3.000 wanita cantik. Kamu panik tadi lucu sekali. Ingin mencium? Suka mencium? Wanita di sisi Lucky, seharusnya aku. Barang antik langka yang menjadi puncak lelang kali ini, jubah bintang 9 langit dinasti Tang, dikabarkan terbuat dari sutra ulat sutra langit. Dicampur dengan benang emas dan perak, berkilau di malam hari, seperti merangkul bintang dan galaksi. Harga awal 50 juta. 60 juta. Ini yang aku dambakan dalam mimpi, lautan bintang itu. 80 juta. Harta nasional. Ini harta nasional sejati. 100 juta. Jangan ada yang mencoba merebutnya dariku. Aku ingin membawa pulang mimpiku. 100 juta sekali. 100 juta 2 kali. Terjual, selamat kepada tuan ini. Telah mendapatkan jubah bintang 9 langit. Sekarang, kekayaanku sudah lebih dari 300 juta. Apakah sudah waktunya membuka hak istimewa pacar? Tidak serius. Hak istimewa. Tergantung penampilanmu. Wawan, hampir lupa memberitahumu. Yang terjual 100 juta tadi, jubah bintang 9 langit, juga berasal dari kotak yang kau paksa berikan padaku, yang terjatuh dari sana. Apa katamu? Kak Wawan, kamu tidak pingsan kan, Kak Wawan? Sobat Lucky, pelelangan ini membuat saya sangat bersemangat. Ini kartu nama saya. Marga saya Jin. Di perbatasan Yunan Selatan, saya menjalankan bisnis giok kecil-kecilan. Besok mau datang ke tempat saya, menggali batu judi yang lebih mengasihkan,
Lucky, judi batu ini beresiko, seperti pisau bermata dua, bisa untung besar atau rugi besar. Dengan mata tajam teman Lin, mungkin bisa meratakan jalan menuju kesuksesan. Tuan Jin, orang nomor 1 di Jiangcheng, mengajak saya untuk mencari kekayaan, kesempatan langka. Saya pasti akan pergi. Bu Yora, temani saya. Denganmu di sisiku, saya tidak akan gagal. Lucky, malam ini banyak orang iri padamu. Terutama mantan pacarmu, wajahnya sampai merah padam karena marah. Itu semua berkat keberuntunganmu, Bu Yora. Kamu adalah jimat keberuntunganku, bintang keberuntunganku. Selama kamu di sisiku, saya akan selalu sehebat ini. Apakah maksudmu, kamu melamarku? Jika kamu memahaminya seperti itu, bisa juga begitu. Sepertinya malam ini saya bisa benar-benar menaklukkan Yora. Kucing keberuntungan. Malam ini harusnya biarkan pemiliknya memeriksa barangnya, kan? Dasar rendahan. Apa yang kau periksa sebelumnya belum cukup. Belum cukup. Malam ini aku akan memeriksanya 2 kali lipat sampai puas. Ini asrama. Jangan macam-macam, ya. Bu Yora, kau yang menggodaku duluan. Tapi, bagaimana jika orang di lantai bawah mendengarnya? Bukankah ini lebih mengasyikkan daripada berjudi batu? Tunggu, aku mau lihat kamarmu dulu. Aku sudah mau buka baju. Harus sekarang lihatnya. Di mana? Barangnya disembunyikan di mana? Bu Yora, kau sedang cari apa? Apa dia sedang mencari harta karun lainnya? Kamera. Kalau tidak, bagaimana kau bisa melihat model pakaian dalamku? Dan juga tatoku. Apa susahnya? Aku bisa lanjutkan ceritanya. Kau mau dengar? Jujur saja, apa kau punya kemampuan melihat tembus pandang? Bagaimana kalau iya? Bagaimana kalau tidak? Hidup di dunia. Mana mungkin aku memberitahu semua kemampuan hebatku? Kalau kau benar-benar punya mata tembus pandang, lalu aku tidak punya rahasia lagi dong. Apa kau tidak berpikir aku mengenalmu dengan tulus? Aku benar-benar mabuk. Aku curiga kau punya indera keenam. Aku menyukaimu. Dirimu yang tampan dan nakal. Bukan yang lain. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa besar kau menyukaiku. Bu Yora, gubuk reyot ini tidak cocok untukmu. Aku akan menggantikannya dengan villa untukmu. Villa? Ini terlalu berlebihan. Aku punya rumah seluas 200 meter persegi di barat kota. Bagaimana kalau kita pindah ke sana dulu? 200 meter persegi tidak cukup. Intinya aku ingin mengganti tempat tidur yang lebih besar. Agar kau bisa membuktikannya dengan lebih teliti. Kau benar-benar mesum.
Bukankah kau suka yang besar? Lucky, bagaimana kau bisa menghabiskan 68 juta rupiah untuk membeli villa dan memberikannya padaku? Kau bilang berapa? 68 juta rupiah? Apa masalahnya? Nanti sore aku belikan kau Maybach. Waktu kau bersamaku, minum teh susu saja harus berbagi 1 gelas. Kau tega menghabiskan 60 juta rupiah untuk janda itu, memangnya dia pantas? Bau sekali, seperti got bocor. Ayo pergi. Lucky, aku tahu aku salah. Dulu aku buta. Janda itu mana sebaik aku. Akulah yang paling tahu bagaimana caranya membuatmu senang, kan? Lucky, balikan lagi yuk. Apapun maumu, aku bisa turuti. Yunia, malu sedikit. Jangan menjijikkanku dengan trik kotor itu. Jijik. Kenapa aku harus mengurus si lemah Wawan yang sampai mengompol itu? Aku dengar dari Wawan, toko perhiasan Dianan sering mengadakan acara judi batu. Lucky, kau bisa kaya mendadak, atau bisa juga jadi miskin dalam semalam. Aku tidak akan melepaskan kalian, dasar anjing dan jalang. Kamu masih marah karena bertemu Yunia? Kucing keberuntungan kesayanganku jadi korbannya. Siapa yang akan membawakan keberuntungan untukku sekarang? Siapa yang marah? Aku hanya takut kamu kecanduan judi batu. Tenang saja, suamimu ini tahu batasnya. Ayo ikut aku, akan kubuka matamu. Sekarang berbeda dengan dulu. Sekarang aku masuk toko ini, seperti pulang ke rumah dan melihat halaman belakangku sendiri. Santai. Kok isinya barang jelek semua? Hari ini yang dipajang semuanya. Barang yang pasti bikin rugi. Adik, ada yang kamu suka? Biar abang kasih saran. Kelihatannya ramai sih. Tapi sepertinya kurang menarik. Jangan-jangan ini cuma buat pancing pendatang baru? Ini memang barang sisa. Tapi masih banyak yang bagus kok. Adik sepertinya punya mata yang jeli, pasti untung. Ini semua kan sisa pilihan orang. Mana mungkin bisa dapat yang bagus? Lihat deh. Itu. Mirip roti hitam yang belum matang ya. Lucu juga. Yora milih batu aja, lihat tampilannya. Dibuang di pinggir jalan juga nggak ada yang mau ambil. Saya mau yang ini. Belah sekarang. Batu kasar ini harganya 150 juta rupiah. Giok berkualitas tinggi, menempati 2/3 ruang. Yang ini pasti untung. Kulit batu ini kencang dan hitam. Kelihatannya, kemungkinan besar, ini adalah bahan yang sebelumnya sudah dipotong dan gagal. Mungkin tidak akan menghasilkan giok. Aku hanya bicara saja. Tidak perlu benar-benar berjudi. Kita hanya menonton saja. Jika kamu ingin mencobanya, kita bisa membeli bahan kecil seharga beberapa juta rupiah, bermain-main saja. Aku percaya dengan penilaianmu. 150 juta rupiah ini aku pertaruhkan.
Kalau mau berjudi, judilah yang ini. Bahan lama Moxico. Kemungkinan naiknya diperkirakan lebih dari 70%. Saya juga sudah belajar sedikit video dan buku tentang batu giok. Hanya tahu sedikit saja. Menurut saya, agak mengkhawatirkan. Sebaliknya batu saya ini, meskipun kulitnya jelek, tapi unggul karena utuh dan tebal. Batu Anda ini paling-paling hanya menghasilkan kualitas rendah. Itu pun kalau sangat beruntung. Anda begitu yakin? Kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh? Mau taruh apa? Taruhannya batu ini. Jika batu ini tidak berharga, saya tidak akan mengambil sepeser pun. Pameran gratis sekali, tidak peduli besar atau kecil. Kalau kalah taruhan, Anda boleh pilih satu dari koleksi saya. Buka yang ini dulu. Biar Tuan Lin melihat. Batunya belum dibuka. Taruhannya sudah begitu seru. Tidak mungkin. Potong lagi. Sudah runtuh. 1 juta rupiah hilang. Aduh, kurang beruntung. Membuat kalian semua tertawa. Dengarkan saran saya. Masih ada waktu untuk berubah pikiran. Lucky, 30 juta rupiah untuk batu tak berguna, sungguh tidak sepadan. Jangan dipotong lagi. Lucky, Bu Yora, saya sangat menantikan melihatmu meraih kejayaan lagi di arena judi batu. Saya hanya bermain-main, melihat apakah saya beruntung hari ini. Saudara ini. Melihat barang antik masih oke. Tapi untuk judi batu, dia benar-benar amatir. Lihat saja batu jelek yang dia pilih. Saudara Lucky, jika Anda memilihnya, Anda harus mempersiapkan diri. 150.000. Anggap saja sebagai pelajaran. Kalau begitu potong saja di tengah. Potong bagianku. Bahan besar. Mana ada yang memotong di tengah? Anda ini nekat sekali ya. Aduh, saudara sudah kuperingatkan. Uang sekolah ini agak sia-sia. 150.000 ini sia-sia begitu saja. Tidak benar, penglihatan tembus pandangku jelas-jelas melihat. Tunggu, jangan bergerak. Lihat ke sini, lihat. Bagaimana tepi batu kasar ini bisa menjadi hijau? Tenang, jangan bergerak. Ikuti pinggiran pita hijau, gosok perlahan. Luar biasa, sangat indah. Berkilau seperti jamrut. Giok hijau cerah jenis es. Tembus pandang dan teksturnya halus. Sempurna sekali. Ini setidaknya bisa menghasilkan 6 gelang giok hijau jenis es tinggi. Saya tawar 500.000 rupiah. Lucky, jual saja padaku. Tidak dijual. Lanjutkan, keluarkan seluruh batunya. Saya ingin melihat bentuknya yang utuh. Giok hijau cerah jenis es. Setidaknya 2 juta rupiah. Lucky, saya tawar 350.000 rupiah. Kita jadi teman. Kejernihan dan warna ini. Dengan ukuran ini, 5 juta rupiah. Saya akan segera transfer. Anda cepat sekali, Pak. Deal 5 juta rupiah. Lucky, keberuntunganmu luar biasa.
Rp150.000 jadi 5 juta dalam sekejap. Ini lebih cepat daripada merampok bank. Sebenarnya Bu Yora yang jeli. Pantas saja Anda langsung tertarik padaku. Ternyata Bu Yora memiliki kemampuan untuk menemukan mutiara tersembunyi. Siapa yang menemukan? Jelas-jelas kamu... Anak ini, mungkinkah dia bukan pemula? Dia berpura-pura bodoh, seorang ahli judi batu. Adik sungguh luar biasa di usia muda. Hari ini kamu benar-benar menang banyak. Mungkin tidak akan berjudi lagi. Saya sudah terlalu mencolok hari ini. Berjudi lagi akan menimbulkan masalah. Saya tahu kapan harus berhenti. Saya tidak akan berjudi hari ini. Pak Jin, kita akan kembali lagi nanti. Baik. Ayo. Aku sangat takut tadi. Bagian abu-abu putih itu, kukira Rp150 juta hilang. Tak disangka Rp500 juta. Kalau mau peluk, bilang saja. Jangan sampai kucing keberuntunganku jatuh. Aku tidak sengaja. Di sini banyak batu. Akik darah kualitas terbaik, kelangkaan dan nilainya bisa mencapai puluhan juta. Keberuntungan yang luar biasa, tak terbendung. Bu Yora, kau baik-baik saja? Depan toko Pak Jin ini, memang banyak barang. Saya baik-baik saja. Batu jelek ini diletakkan di taman belakang rumah kami. Lihat bagaimana ia masih bisa sombong. Membeli batu sandungan untuk pijakan, ini terlalu hebat. Anak muda, kau mau beli batu ini untuk pijakan? Berapa harga batu ini? Saya akan membelinya. Saudara Lucky, kau tidak bercanda kan? Sudahlah, aku benar-benar baik-baik saja. Kenapa harus buang-buang uang? Saudara muda, kau benar-benar humoris. Batu jelek ini kudapatkan 8 tahun lalu. Saat aku ke Myanmar. Untuk berjudi batu di pasar terbuka. Dan pemiliknya memberikannya sebagai bonus selama bertahun-tahun. Bahkan anjing pun tidak ingin menyentuhnya. Mana mungkin barang bagus. Batu ini berani menjegal pacarku. Itu artinya berjodoh denganku. Daripada membiarkannya di sini. Membahayakan orang lain lebih baik kau jual padaku. Jadi kau dapat uang saku, saling menguntungkan. Saudara Lucky sangat menyayangi pacarnya. Aku sampai terharu. Karena kau menyukainya, kuberikan padamu. Tidak. Bisnis tetap bisnis. Tidak perlu diberikan, aku harus membayarnya. Baiklah, beri aku Rp200 saja sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, Pak Jin. Bung, kurasa kau sudah terobsesi dengan barang murah. Kau benar-benar berpikir, batu ini berisi giok. Membeli ketenangan pikiran seharga 200. Juga sebagai pelajaran. Berharga. Pak Jin, mesin pemotong batumu. Boleh kupinjam? Mesin pemotong batu? Saudara Lucky, kau mau memotong batu ini? Ya, pepatah mengatakan, pohon bengkok menghasilkan cabang lurus. Keluarga miskin melahirkan anak yang mulia. Batu ini mungkin bisa menghasilkan barang bagus. Pak Jin, biarkan Lucky memotongnya. Lagi pula batu ini kami beli. Untung atau rugi itu urusan kami. Layak jadi wanitaku. Pintar sekali. Bu Yora benar. Tapi aku khawatir, di toko Anda yang begitu mewah, memotong bahan seburuk ini, nanti ditertawakan orang, aku akan sangat malu. Lebih baik kubawa pulang, dipakai menutup kolam saja. Siapa berani menertawakan? Saudara Lucky, silakan potong. Aku justru ingin melihat anak berbakat dari keluarga sederhana bisa menghasilkan keajaiban apa. Betul. Potong saja, kita lihat. Aku menunggu untuk melihat bagaimana pemuda yang baru saja menciptakan keajaiban ini, anak muda, akan dipatahkan oleh seonggok batu busuk dan kembali ke bentuk aslinya. Bu
Bu Yora harus pikirkan baik-baik, jika benar-benar keluar harta, bagaimana Anda akan menghadiahiku? Saudara Lucky mau memotongnya bagaimana? Apakah langsung dibelah dua atau digosok perlahan? Cukup ikuti celah ini. Potong tipis satu lapisan untuk kita lihat. Ini bukan giok, melainkan lebih langka daripada giok hijau kaisar. Bahkan jauh lebih berharga, yaitu kalsedon darah tingkat tertinggi. Kalsedon darah? Darah Phoenix tingkat tertinggi. Bagaimana mungkin? Kali ini aku untung besar. Warna ini, kilau ini, kualitasnya tampak sangat tinggi, seperti hidup. 20 miliar rupiah. Batu ini aku ambil. 13 juta rupiah. Lucky, demi transaksi kita sebelumnya, dahulukan aku. 20 juta rupiah. Bahan ini, aku harus mendapatkannya. Tenang. Terima kasih atas kebaikan Anda semua. Saya, Lucky, menghargainya. Tapi batu ini, saya ingin mengerjakannya sendiri. Memolesnya dengan utuh. Ini lebih indah dari giok. Berapa harganya? Sudah 8 tahun aku membelinya. Tidak bisa begitu saja, lepas dari tanganku. Aku tawar 23 juta rupiah. 30 juta rupiah. Setengah hidupku. Hanya kekurangan harta karun toko ini, tolong penuhi permintaanku. Bahan ini terlalu indah. Aku tidak ingin menjualnya. Aku berencana menggunakannya untuk membuat satu set cincin dan gelang. Untuk diberikan kepada pacarku, Yora, sebagai mas kawin. Lucky. Ini adalah mas kawin yang paling berharga yang pernah aku dengar. Aku sangat mencintaimu. Sandiwara yang bagus. Lucky, caramu menipu perasaan dan orang lain. Benar-benar selalu berhasil. Kami sengaja membawa saksi ke sini. Biar korbannya sendiri yang bicara. Kak Lucky, saya benar-benar bodoh percaya sama kamu. Membawa botol Liu Bao Liuli saya untuk ditukar denganmu, hasilnya setelah dilihat ahlinya, Ruyi jelek ini cuma bernilai 2.000 rupiah. Kau harus ganti pusaka keluargaku senilai 30 juta rupiah. Anak ini di lokasi konstruksi suka bermain curang, khususnya menipu orang-orang jujur seperti kami. Benar. Hari ini saya akan menuntut keadilan untuk saudara saya. Dia tidak punya kemampuan sejati. Dia hanya ingin menaikkan harga, menipu semua harta Tuan Jin. Saya dijebak oleh kalian berdua. Omong kosong, saya juga baru kenal anak muda ini hari ini. Yunia, jangan memfitnah. Satria, tenanglah. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Lucky mengincarmu karena kau janda kaya? Mudah dimanipulasi, makanya dia memilihmu. Kaulah yang paling tertipu. Sadarlah, Bu Yora. Satria, hari itu kau yang berinisiatif menukarkannya denganku. Dalam bisnis barang antik, menemukan barang berharga bergantung pada kejelian. Kau salah menilai. Salahkan saja dirimu sendiri karena kurang terampil. Jangan salahkan orang lain. Jangan fitnah aku. Kau jelas-jelas mampu menilai barang antik, tapi kau sengaja menipuku. Aku? Lihat, anak ini memang sengaja menjadi kaya dengan menemukan barang berharga. Kau menjadi kaya dengan cara menipu. Jika benar seperti yang mereka katakan, ini bukan hanya tidak bermoral, tapi benar-benar racun bagi industri ini. Mereka bertiga ingin menghancurkan reputasiku, memutuskanku dari lingkaran judi batu dan bisnis barang antik. Pak Jin, kau mengundangku untuk bersenang-senang?
Selain berjudi batu seperti biasa, aku tidak akan mengambil 1 sen pun dari tokomu. Betul. Jika dia menipuku, mengapa dia menolak saat aku menawar tadi? Kurasa ini hanya kesalahpahaman. Ketiga orang ini hanya iri dengan keberuntungan orang lain dan mencari masalah dengan anak muda ini. Berani membuat onar di tokoku, aku akan memanggil polisi sekarang. Jangan bergerak. Ini barang asli yang kubeli dari pasar gelap. Berani mencobanya? Lucky, sebaiknya kau menurut. Kalau tidak, kau akan melihat sendiri kekasihmu berubah menjadi saringan. Lucky, tolong. Yora, jika kau ingin menjadi wanita Lucky, kau harus menerima tamparan ini untuknya. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Sederhana. Kuberimu 1 jam, gunakan benda ini untuk menandai semua batu di toko ini yang bernilai lebih dari 1 juta rupiah. Beri tanda. Kalian berdua, mari. Kalian marah dan malu. Ingin merampok tokoku secara terang-terangan? Saat orang miskin, mereka akan melakukan apa saja? Menyeret kalian semua yang memakai emas dan perak ini sepadan. Jangan buang waktu, aku benar-benar akan membunuhnya. Baiklah. Aku setuju. Kuberikan kau 1 jam, jangan macam-macam. Kalau tidak, kau tahu aku bisa apa. Kak Wawan, ponsel mereka sudah kuambil semua. Kak Wawan, dermaga sudah dihubungi. Setelah orang bodoh di dalam itu selesai menandai, kita akan segera memuat batu yang ditandai ke truk. Tenang saja, batu 200 juta rupiah. 1 pun takkan kurang. Tapi, Kak Wawan, kedua pemilik ini, dan juga Lucky dan Bu Yora, bagaimana kita menanganinya? Membiarkan sampah-sampah itu, menunggu mereka melapor polisi? Kita tunggu sampai batu dimuat ke truk, bersama orang dan tokonya. Dan juga bukti-bukti ini. Kita bakar semuanya menjadi abu. Mulai sekarang, bebas seperti burung. Setelah batu terjual dan ditukar dengan uang, kita akan hidup bebas selamanya. Karena kalian menginginkan batu 200 juta rupiah ini, maka tempat sampah ini, batu berlubang dan retak, dan juga bahan sampah yang padat, sangat cocok. Lucky, cepatlah. Waktumu tidak banyak. Apa ini? Apa ini? Wawan, 28 tahun, kanker hati stadium akhir, nilai rendah. Satria, 24 tahun, berisiko serangan jantung, nilai rendah. Mata tembus pandang ini juga bisa untuk CT scan tubuh manusia. Langit tinggi dan laut luas, kurasa kalian lebih dekat dengan Huang Quan. Detektor alarm inframerah bernilai 800 yuan dapat digunakan secara normal. Surga menolongku. Ada titik terang. Baiklah, penandaannya sudah selesai. Buka pintunya. Lihat dirimu sekarang. Benar-benar seperti anjing yang penurut, disuruh menandai, ya menandai. Nantinya aku, Yunia, adalah wanita yang tidak akan pernah bisa kau gapai, Lucky, seumur hidupmu. Orang sepertimu jangan bicara soal tak terjangkau. Gratis pun. Aku jijik menginjakkan kakimu di ambang pintuku. Rasa kau sudah bosan hidup? Yunia, urusan penting dulu. Kita segera pindahkan barangnya itu yang benar. Ya juga. Saat ini, tidak perlu berdebat dengan seekor anjing. Tunggu, apakah anak ini menandai banyak sampah untuk kita? Aku tidak percaya padanya. Batu, periksa dulu. Ya, kita harus membukanya dan memeriksanya dulu. Memeriksa barang, begitu banyak bahan sampah. Bukankah itu akan ketahuan? Boleh saja. Tapi jangan salahkan aku kalau aku tidak mengingatkan kalian. Kalau barang bagusnya rusak, jangan salahkan aku. Kalau begitu, ambil yang harganya tidak terlalu tinggi. Coba dulu, jangan membodohiku. Itu yang harganya paling rendah, sekitar 3 juta rupiah saja. 3 juta? Kak Wawan?
Bagaimana kalau kita buka yang ini saja? Lebih aman? Sayang sekali kalau barang bagus lainnya rusak. Untungnya aku sudah punya rencana. Yang ini dipertaruhkan dengan keserakahan kalian dan keberuntunganku. Kak Wawan, aku belum pernah melihat giok seharga 3 juta. Kalau sudah dibuka, apakah aku bisa dibuatkan 2 gelang? Jangan bilang 2. 20 pun akan kupenuhi untukmu. Ikut Kak Wawan kali ini. Membuatku mengambil risiko besar sungguh merupakan keputusan yang tepat. Siapa yang mau jadi kuli lagi? Langsung kaya raya. Tidak ada apa-apa di sini. Jangankan giok, batu giok yang layak pun tidak ada. Ini semua sampah yang menipu. Lucky, kau berani mempermainkanku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Coba saja kalau berani. Maksud saya, kau sendiri yang mencuci dan memotongnya. Lihat baik-baik. Satria, cuci dengan air. Kak Wawan, benar-benar ada giok. Dan terlihat seperti barang berkualitas tinggi. Kita akan kaya. Ini pasti bernilai 3 juta rupiah. Lucky tidak membohongi kita? Hei, kau. Kurasa kau tidak punya nyali. Wawan kanker hati stadium akhir. Keringat malam. Penurunan berat badan drastis. Kau hanya punya beberapa bulan lagi. Kau, bagaimana kau tahu? Kau benar-benar berpikir kau punya penglihatan tembus pandang? Wawan, pantas saja kau terburu-buru melakukan sesuatu yang besar. Ternyata kau ingin menyeretku ke dalam masalah. Satria, sesak di dada, mati rasa dan kesemutan di lengan kiri. Jangan terlalu bersemangat, hati-hati, bisa mati mendadak. Kak Wawan, apakah kau yang memberitahunya kalau aku punya serangan jantung? Kapan aku memberitahunya? Malam itu saat bermain kartu. Dia pasti melihat rekam medis kita. Mimpi siang bolong kalian harus berakhir. Cepat hentikan dia. Dia akan menekan tombol alarm. Luar biasa, bagaimana dia tahu ada alarm di sini? Biar kutunjukkan apa yang disebut pukulan mematikan. Kak Wawan? Giliranmu. Yunia, giliranmu. Lucky, aku telah kehilangan akal sehatku. Aku seharusnya tidak bersekongkol dengan Wawan dan Satria untuk membalas dendam padamu. Demi hubungan kita selama bertahun-tahun, kumohon ampuni aku. Aku bersumpah, aku tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Yunia, semenjak kau meninggalkanku, kau telah menghancurkan dirimu sendiri. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua wanita di dunia. Kau begitu tega? Yora hanyalah seorang janda. Apa kelebihannya dibandingkan aku? Yora itu wanita suci. Kau yang menjual jiwamu. Wanita kotor sepertimu tidak akan pernah bisa menandinginya. Oke. Lucky, kukira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Suamimu ini sudah kembali kan? Tenang saja. Selama aku ada di sini, malaikat maut pun harus menghindar. Apa yang baru saja kau katakan sungguh menyentuhku. Kenapa? Tidak boleh menciummu? Tidak sabar ingin menciumku? Cium saja di rumah. Sampai puas. Sekalian aku periksa kucing keberuntunganku, apa kau jadi kurus karena ketakutan. Di saat seperti ini, mulutmu masih saja cerewet. Hei Ham, saudara Lucky, kami berdua masih di sini. Iya, bisakah kalian melepaskan ikatan kami dulu? Kami tidak akan melepas penutup mata. Silakan saja. Saudara Lucky, terima kasih ya. Kalau hari ini kamu tidak ada di sini, akibatnya tidak terbayangkan. Iya, kami akan mengingat kebaikan ini.
Jika nanti ada kebutuhan di bisnis ini, jangan ragu untuk bilang. Kalau begitu nanti di lingkaran ini saya mengandalkan kalian berdua untuk menjagaku. Drama ini akhirnya berakhir. Ayo. Villa itu sangat nyaman, kenapa harus tinggal di lokasi konstruksi? Vilanya terlalu jauh. Anggap saja ini sebagai kenangan malam terakhir di sini. Mesum, malam ini kamu tidak boleh masuk ke asramaku. Jangan coba-coba. Kucing keberuntungan marah. Haruskah aku berpura-pura memeriksa CCTV untuk pergi ke asramanya? Aku datang untuk menginap semalam. Wah, bukankah kamu bilang tidak mengizinkanku pergi ke asramamu? Malam-malam begini. Bu Yora datang sendiri. Jangan kegeran, AC di asrama kami rusak. Berisik sekali dan menetes air. Tidak bisa tidur sama sekali. Mimpi indahku semua menjadi kenyataan. Lucky, jangan seperti ini. Aku takut. AC rusak. Kebetulan sekali, aku jamin. Malam ini akan membuatmu kepanasan sampai ingin membongkar AC. Tidak bisa diperbaiki. Kau sebaiknya menepati janjimu. Apa kau perlu minum obat? Kalau begini terus aku benar-benar tidak tahan. Kalau tidak tahan, sering-seringlah berlatih. Terbiasa saja. Yora, ikuti aku mulai sekarang. Dan jadilah istri seorang miliarder. Apa kau mau buka toko barang antik? Toko batu giok? Bukan. Halo Saudara Lucky, Asosiasi Barang Antik Jiangcheng ingin secara resmi mengundangmu untuk menjadi Kepala Ahli Penilaian di Huaxia Zhenbao Pavilion. Tidak tahu apakah kau bersedia menerima tawaran ini? Huaxia Zhenbao Ge merupakan salah satu yang terbaik di negara ini. Grup penilaian harta karun besar, langsung memimpin orang lain 50 tahun, melangkah ke langit. Saudara Lucky, saya tahu Anda cakap kualifikasi satu rumah harta karun masih terlalu kecil. Tidak cukup untuk naga sejati sepertimu untuk berputar. Kamar dagang kami berjanji, semua toko akan tersedia untuk Anda. Semua orang selalu ingin menjadi kaya bersamamu. Dengan undangan antusias dari Tuan Jin, maka aku akan menerimanya dengan senang hati. Ketua Lucky, kebangkitan Anda adalah sebuah keajaiban. Anda mengandalkan sepasang mata yang tajam di dunia perjudian batu dan dunia penilaian harta karun. Berulang kali menciptakan mitos. Kami semua ingin tahu, apa sebenarnya rahasia kesuksesan Anda? Sangat sederhana. Segala sesuatu di dunia ini di mataku selalu sangat transparan. Tertawa apa? Ingin memberitahu semua orang, kamu berharap untuk hamil. Keluarga Lin kita di masa depan. Dewa judi kecil dan ratu penilaian harta karun kecil. Aduh, Lucky, kumohon hentikan. Lepaskan aku.